Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nurhayati dan saya akan mempresentasikan mengenai analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Yang dimaksud dengan analisis bisnis itu sendiri adalah seperangkat tugas dan teknik yang digunakan untuk bekerja sebagai penghubung antara para pemangku kepentingan untuk memahami struktur, kebijakan, dan operasi dari suatu organisasi dan merekomendasikan solusi yang baik untuk mencapai tujuannya. Pentingnya studi kelayakan usaha. Suatu penelitian tentang layak tidaknya suatu usaha dilakukan dengan melihat keuntungan secara terus-menerus. Penelitian ini pada prinsipnya dapat digunakan untuk merintis usaha baru, misalnya membuka toko, membangun pabrik. Usaha-usaha dari kecil pun bisa disebut usaha-usaha baru, karena banyak sekali saat ini pun yang terkena dampak pandemi COVID-19. Jadi banyak sekali orang-orang yang merintis usaha baru, apalagi di bidang makanan. Yang kedua, untuk mengembangkan usaha yang ada, misalnya menambah kapasitas pabrik, memperluas usaha, maupun menambah karyawan tentunya. Yang ketiga, untuk memilih jenis usaha atau investasi proyek yang paling menguntungkan, misalkan memilih 2 atau lebih usahanya. Selanjutnya, yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis, yang pertama pihak wirausaha atau pemilik perusahaan itu sendiri, yang kedua pihak investor dan penyandang dana, yang ketiga pihak masyarakat dan pemerintah. Proses dan tahap studi kelayakan, yang pertama tahap penemuan ide dan perumusan gagasan, yang kedua tahap memformulasikan tujuan, yang ketiga tahap analisis, yang keempat tahap keputusan. Dan ini adalah proses studi kelayakan bisnis yang dapat dibuat secara sederhana dalam bentuk bagan seperti ini ya, sehingga keputusan dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya. Selanjutnya ada analisis kelayakan bisnis. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan aspek penilaian dalam kelayakan bisnis. Yang pertama ada analisis aspek pemasaran, yang kedua analisis aspek teknik atau produksi, yang ketiga analisis aspek manajemen, yang keempat analisis aspek keuangan. Analisis aspek pemasaran. Analisis aspek pemasaran adalah analisis pasar yang beberapa komponennya harus dianalisis nih, dicermati. Di antaranya yang pertama kebutuhan dan keinginan konsumen. Apa sih yang diinginkan masyarakat, yang dibutuhkan masyarakat ini seperti apa sih gitu. Apakah kita selaku pelaku wirausaha bisa memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak. Kedua, segmentasi pasarnya, mungkin dari sosial budaya, dari geografinya atau demografinya. Yang ketiga target, yang keempat nilai tambah, yang kelima masa hidup produk atau jasa yang kita tawarkan, yang keenam ada struktur pasar, yang ketujuh persaingan dan strategi pasar, yang kedelapan pertumbuhan pasar, yang kesembilan laba kotor, yang 10 pangsa pasar. Selanjutnya adalah aspek teknik atau produksi. Aspek yang harus dianalisis sendiri bisa dari lokasi operasi, strategis atau tidak, volume operasi, banyaknya barang yang akan kita produksi seperti apa, mesin dan peralatan yang akan digunakan dalam berusaha itu seperti apa, bahan baku dan bahan penolongnya, tenaga kerjanya mumpuni atau tidak, dan yang terakhir adanya layout. Selanjutnya ada aspek manajemen. Aspek manajemen yang ada kepemilikan, organisasi dan tim manajemen, dan karyawan. Aspek manajemen itu untuk mengetahui apakah kegiatan dan implementasi bisnis dapat direncanakan, dilaksanakan atau tidak sesuai dengan visi dan misi yang sudah dibuat. Biasanya ada perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengendalian oleh kepemilikan usaha itu sendiri, dan monitoring evaluasi terhadap manajemen dan karyawannya. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang dianalisis dalam aspek keuangan meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Pertama, kebutuhan dana. Sumber dananya dari mana? Proyeksi neraca atau proyeksi neraca adalah prediksi jumlah atau rincian kekayaan yang akan dimiliki nantinya. Yang keempat ada proyeksi laba dan rugi. Yang kelima adalah proyeksi aliran kas. Kas masuk, kas keluar, kas bersih. Selanjutnya, kriteria investasi. Untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu investasi yang dilakukan, menguntungkan atau tidak sih secara ekonomis, ada dipergunakan dengan 3 kriteria metode. Yang pertama adalah payback period, yang kedua net present value, yang ketiga adalah internal rate of return. Payback period adalah
periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi. Semakin cepat payback period, maka semakin baik bisnis tersebut. Untuk menghitung waktunya, pengembalian investasi digunakan rumus nilai investasi dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun. Jika payback period lebih pendek waktunya daripada maksimum payback period, maka usulan investasi pun akan diterima. Selanjutnya adalah net present value, nilai uang sebagai manfaat ekonomi dari usaha yang diperkirakan akan diterima di masa yang akan datang. Tentunya beda dengan nilai yang diterima saat ini. Oleh karena itu, kriterianya adalah NPV harus lebih besar dari 0, maka proyek akan diterima atau layak. Bila NPV-nya kurang dari 0, maka proyeknya akan ditolak. Yang internal rate of return, internal rate of return adalah interest rate yang membuat nilai net present value adalah 0. Dengan kriteria IRR harus lebih besar dari MARR, maka bisnis akan layak secara ekonomis. Bila kurang dari MARR, maka bisnis tidak akan layak secara ekonomis. MARR sendiri itu apa sih? Minimum attractive rate of return. Penyusunan studi kelayakan bisnis. Sistematik laporan studi kelayakan bisnis pada umumnya berisikan sebagai berikut. Yang pertama pasti ada bab 1, isinya pendahuluan. Terus ada dasar gagasan membuka bisnis baru. Apa sih dasarnya? Bisnisnya apa sih? Nah, terus yang kedua nama bisnisnya apa? Alamat bisnisnya ada di mana? Bidang usahanya itu apa? Dan gambaran perkembangan usaha ke depannya akan seperti apa? Selanjutnya, penyusunan studi kelayakan bisnis. Dan bab 2 ada profil perusahaan, gambaran umum perusahaan yang harus diketahui oleh orang-orang mengenai usaha kita. Sudah punya perizinan kah? Aspek teknis kah? Aspek pemasarannya, aspek manajemen, dan aspek keuangannya. Selanjutnya, penyusunan studinya dalam bab 3 adalah proyek yang diusulkan. Proyek yang diusulkan itu bisa dari sifat investasi, investasi baru atau investasi secara perluasan. Ada jenis produk utama atau sampingan. Setelah itu sama seperti sebelumnya ada aspek teknis, pemasaran, manajemen, dan keuangan. Setelah itu barulah masuk ke bab 4 yaitu kesimpulan. Setelah kesimpulan masuk ke lampiran. Setelah itu ada evaluasi nih setelah semuanya. Evaluasinya itu ada evaluasi ringkasan pelaksanaan, evaluasi misi bisnis, evaluasi lingkungan bisnisnya seperti apa, produk dan jasa yang kita tawarkan setelah dievaluasi seperti apa, evaluasi pesaing, evaluasi harga, evaluasi keunggulan pesaing itu apa, evaluasi pasar dan pemasarannya, evaluasi manajemen dan personilnya, evaluasi mesin dan peralatannya, evaluasi biaya awal, dan evaluasi break even point. Setelah dievaluasi, layak atau tidakkah si bisnis tersebut untuk berjalan terus menerus hingga saat ini. Mungkin hanya sampai sini saja saya dapat mempresentasikannya. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata yang salah. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.